seringnya nih kalau misalnya gatel, masyarakat nih lebih senang buat beli obat sendiri. Iya, betul. Nah, saat beli obat sendiri kadang-kadang benar dikasih obat jamur atau bisa juga dikasihnya salep-salep yang lain. Contohnya halep misal kortikosteroid yang justru memperparah si jamurnya itu sendiri. Oh, malah memperparah dok ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputro kembali berjumpa dengan Anda, Sobat RSUD Indramayu, dalam acara PORS Podcast RSUD Indramayu. Dalam rangka memperingati Fungal Disease Awareness Week, kita hadirkan dokter spesialis dermatovenerologi RSUD Indramayu, dokter spesialis kulit dan kelamin untuk membahas tentang infeksi jamur. Oleh karenanya kita sapa terlebih dahulu Dr. Putri Renosori, spesialis dermatovenerologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter Putri? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya Sobat RSUD ini ingin tahu dulu tentang dokter Putri. Mangga dok, perkenalan diri. Oh iya, selamat siang Sobat RSUD Indramayu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Putri Renosori, spesialis dermatologi dan venerologi. Saya bekerja di RSUD Indramayu ini sejak tahun 2018 akhir. Iya. Dulu sekolah di mana dok? SMP? Kok SMP? Kuliah kok SMP sih? Saya menempuh pendidikan dokter di FK Unpad di Bandung, kemudian spesialis. Kemudian untuk spesialis kulit dan kelamin atau sekarang disebutnya dermatovenerologi, atau yang terbarunya disebutnya sekarang dermatovenerologi dan dermatologi dan venerologi dan estetika. Oh, ada DVE sekarang ya. Yang paling terbarunya itu gelarnya. Itu di FK Unpad juga. Unpad juga. Anak Unpad banget ternyata ya. Iya. Sama kayak saya. Oke, Dokter Putri, membahas berkenaan dengan Fungal Disease Awareness Week ya, kita akan membahas infeksi jamur. Dan kemarin juga mungkin Dokter Putri sudah menyampaikan secara offline depan poli. Sekarang kita akan kemas di podcast ini, Dok. Oh iya. Oke, kita berbincang-bincang tentang infeksi jamur, Sobat RSUD Indramayu. Simak sampai akhir ya. Dok, berbicara tentang infeksi jamur, Dok. Kira-kira yang banyak terjadi di Indramayu itu infeksi jamur apa, Dok? Yang paling banyak ya untuk yang datang ke poli kulit itu sebenarnya infeksi jamur kulit superficial. Oke. Ya. Superficial seperti apa contohnya, Dok? Kalau bahasa awamnya itu disebutnya panu, kadas, kurap. Panu, kadas, dan kurap. Iya. Penyakit orang Indramayu banget ya. Itu gimana dok ininya? Infeksinya dari mana dan bagaimana ini? Jadi yang pertama saya bahas dulu tentang kadas dan kurap ya. Kadas dan kurap ini kalau bahasa medisnya kita menyebutnya tinea. Ya, tinea itu nanti disebut berdasarkan lokasinya. Ya, ada yang namanya tinea corporis, ada yang namanya tinea cruris. Itu yang paling banyak ya. Tinea corporis itu mengenai seluruh bagian tubuh yang ditumbuhi oleh rambut halus. Rambut halus tuh kulit kita semuanya ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut tinea cruris. Tinea cruris itu adalah daerah lipat paha, selangkangan ya sebutnya ya. Kemudian daerah bokong. Gitu. Kayak dua tinea corporis dan tinea cruris. Itu kadas dan kurap ya bahasa ini. Banyak dok di Indramayu dok ya. Banyak. Hampir tiap hari datang pasien kadas dan kurap ke poli kulit kelamin nih. Iya, jadi sebenarnya untuk kadas dan kurap ini kalau misalnya penanganan awalnya tepat, dia sebenarnya nggak harus ke dokter. Nggak harus ke dokter kulit gitu. Bisa ditangani di puskesmas atau dokter umum. Cuma masalahnya yang udah terjadi di sini biasanya si kadas dan kurapnya ini udah luas, udah hampir udah hampir sebadan-badan lah istilahnya. Iya. Itu akibat penanganan awal yang tidak tepat ya dok ya? Bisa karena penanganan awal yang tidak tepat atau seringnya nih kalau misalnya gatel.
masyarakat nih lebih senang buat beli obat sendiri. Iya, betul. Nah, saat beli obat sendiri kadang-kadang benar dikasih obat jamur atau bisa juga dikasihnya salep-salep yang lain. Contohnya salep misal kortikosteroid yang justru memperparah si jamurnya itu sendiri. Oh, malah memperparah, Dok ya? Iya. Jadi awal-awal enak nih dikasih steroid, enak nih. Si kulitnya bagus, enakan gitu. Tapi lama-lama si jamurnya malah tumbuh subur. Gitu. Malah salah salep jadi malah tambah tumbuh subur jamurnya. Makanya kadang-kadang kalau di poli saya suka nanya, udah diobatin apa? Pasien jawabnya, udah diberi salep. Salepnya apa? Nggak tahu nama salepnya gitu. Padahal kan katanya lagi ya. Katanya. Padahal kan salep tuh ratusan jenisnya. Betul. Iya. Memang penyebab awalnya bisa kena jamur tuh bagaimana, Dok? Jadi penularan si jamur ini bisa dari manusia ke manusia. Jadi misalnya Dr. Steven nih jamuran nih misalnya. Nah, udah nikah belum? Belum. Promosi? Punya adik lah ya. Punya adik. Terus habis itu pakai anduk bareng. Nah, bisa nular ke adiknya. Nah, atau misalnya suami istri, misalnya sentuhan langsung bisa tular. Kemudian yang kedua dari binatang peliharaan. Di peliharaan. Dari hewan peliharaan ke manusia. Gitu. Yang paling sering tuh biasanya dari kucing. Nah, di sini tuh banyak yang melihara kucing. Apalagi kalau untuk daerah sini kan panas ya. Betul. Kucing-kucing yang bulu tebal itu biasanya berjamur. Gitu. Jadi dari hewan ke manusia, manusia ke manusia juga bisa. Atau bisa juga dari tumbuhan ke manusia. Tumbuhan ke manusia. Tumbuhan jadi, apa, Dok? Contohnya? Misalnya kayak yang suka ke kebun atau yang suka ke sawah. Itu bisa. Itu memang ada jamur memang, tapi nggak kenapa-napa biasanya. Atau bisa juga dari satu lagi air tanah. Air tanah. Jadi air juga bisa menularkan jamur juga, Dok? Air tanah yang biasanya kalau yang sumur ya, kalau misalnya PDAM kan biasanya udah dikasih kaporit segala macam kan. Cuman kadang-kadang air PDAM di sini juga belum inilah itu juga bisa. Gitu. Jadi berbagai macam bisa penularannya itu ya. Dari manusia ke manusia hewan, dari tumbuhan dan juga air tanah yang terkontaminasi. Lalu gejala-gejala yang sering dijumpai apa, Dok? Biasanya pasien mengeluhkannya apa? Biasanya gatel ya. Pasti gatel. Terus habis itu ada bercak kemerahan. Bercak kemerahan. Bercak kemerahan atau beruntus kemerahan gitu. Kalau gambaran umumnya biasanya pinggirnya lebih merah, lebih nonjol dibanding tengahnya. Itu. Kemudian awal-awal biasanya satu, bentuknya bulat kayak gitu. Terus nanti nemu lagi bulat lagi di tempat yang sebelahnya gitu. Lama-lama ini nggak gede nih. Yang ini nggak gede, akhirnya nyatu. Jadi bentuknya kayak ngelingkar kayak gitu. Menyatu, tadinya satu-satu jadi bersatu. Iya. Gatal pasti, Dok ya. Gatal, bercak kemerahan. Dan dari anak-anak maupun dewasa? Ini bisa semua umur. Semua umur ada? Mulai dari bayi sampai orang tua bisa kena. Dari bayi sampai orang tua bisa kena. Itulah yang namanya tinea alias kadas dan kurap. Hati-hati versi Indramayu karena banyak kasusnya tiap hari katanya. Itu. Nah, ketika sudah ada gejala, Dok ya, sudah ada gejala kurang begitu, sebaiknya apa yang dilakukan, Dok? Apa mesti langsung ke dokter atau gimana? Sebaiknya memang berobat ke dokter gitu. Nanti kasih obat anti jamur biasanya. Kalau yang awal-awal biasanya bisa pakai salep aja bisa. Asal salepnya tepat ya. Salep itu jamur kadang-kadang gitu. yang tidak bisa membedakan tuh orang awam kan susah membedakan. Antara karena, infeksi apa gitu kan. Makanya gunanya ke dokter itu buat tahu itu jamur apa bukan. Itu. Kadang-kadang saya suka kesel juga tuh sama pasien-pasien asal pakai salep katanya. Katanya pakai salep ini enggak. Ternyata tambah parah, baru datang ke dokter sudah parah-parahnya. Itulah yang bikin keselnya. Curhat. Oke, Dok. Kita tentang tentang tinea atau kadas dan kurap ya, Dok ya. Sekarang ke yang satunya, Dok. Panu. Nih. Panu itu disebutnya pityriasis versicolor. Apa coba? Pityriasis versicolor. Kenapa namanya unik, Dok? Versicolor. Iya.
karena dia warnanya macam-macam. Oke. Ya. Cuman orang awam biasanya cuma tahu warnanya putih. Iya, betul. Ya, Tahunya padahal putih. warnanya nggak putih semua. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang kecoklatan gitu. Tergantung apa dok? Tergantung jamur, tergantung apa ya sebenarnya. Jadi nggak ada yang jelasin ya sih kenapa dia warna-warni. Tapi emang si jamurnya itu warnanya bagus memang. Bisa berwarna-warni, bermacam-macam. Iya. Oke, pityriasis versicolor. Panu itu apa dok? Jadi disebabkan oleh spesies Malassezia. Nah, spesies Malassezia ini, jamur ini sebenarnya dia normal ada di kulit manusia. Jadi kulitnya Dr. Steven pun ada dia sebenarnya. Tapi pada keadaan tertentu jumlahnya melebihi dari normal. Kayak gitu. Dan kalau jumlahnya melebihi dari normal, muncullah gejala panunya. Ketika muncul gejala panu gitu kan, muncul apa namanya? Jadi bentuknya ya kayak panu ya, udah pasti udah tahu ya, bulat gitu ya. Kadang ada sisik, agak tipis. Nah. Untuk faktor risikonya apa dok? Faktor risiko untuk panu ini sendiri, yang pertama lingkungan yang panas. Lingkungan yang panas. Innermite termasuk panas. Makanya di sini banyak ya. Kemudian banyaknya di orang muda biasanya, atau orang-orang yang lagi pubertas gitu, karena produksi kelenjar keringatnya lebih banyak ya. Jadi intinya mah si jamurnya lebih subur jadinya karena itu. Terus bisa juga karena keringatnya berlebih gitu. Kemudian bisa konsumsi steroid juga. Di sini kan suka kadang-kadang buat pegel obat pegel, jatuh jamu pegel kayak gitu. Nah, atau bisa juga kelebihan gizi atau kekurangan gizi. Saya sih kelebihan gizi. Itu faktor risikonya dok ya, ada berbagai macam. Adakah di antara kalian? Kayaknya ada. Dok, ketika sudah sekali lagi masyarakat awam kan sudah susah membedakan apakah ini tinea atau kadas dan kurat atau panuan dok. Untuk memastikannya ke dokter ini biasa dilakukan apa dok? Jadi sebenarnya sebagian besar penyakit jamur itu tuh bisa. Jadi kalau yang udah biasa ya ngeliatnya udah bisa ngebedain nih, karena bentuknya khas sih sebenarnya. Yang suka salah tuh kadang-kadang kayak vitiligo atau misalnya pityriasis alba, anak-anak tuh suka putih-putih. Itu suka dikira jamur juga, suka dikira panu sama orang tuanya kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya udah susah banget ngebedain nih sama yang ini jamur apa bukan gitu. Nah kita lakuin yang namanya kerokan kulit. Jadi di kerok kulitnya di laboratorium, kemudian diperiksain pakai mikroskop. Nah, pakai larutan KOH namanya. Kalau misalnya ketemu, kalau misalnya di kadas dan kurap itu ketemu hifa sporanya, itu bentuknya kayak panjang-panjang gitu, kayak ranting bambu sih sebenarnya. Jadi dia nanti panjang, terus ada batas-batasnya kayak gitu. Nah kalau misalnya panu, ada dua sebenarnya. Dari pemeriksaan itu juga bisa, dari kerokan kulitnya dikerok, terus dilihat di mikroskop gitu ya, nanti kelihatan. Kalau disebutnya kan spaghetti and meatball. Nah, tapi kan kalau orang kita mah boro-boro spaghetti makan pakai bakso ya. Di sebelah paling kayak bayanginnya ya kayak mie bakso lah ya. Itu kalau spaghetti and meatball ketemunya di orang luar. Cuma Indonesia, mie bakso namanya. Atau bisa juga pakai lampu wood. Jadi lampu wood saat diterangin itu bentuknya berpendar nanti, kuningan, ada cahayanya di panunya itu. Pakai lampu wood itu ya dok? Tata laksananya seperti apa dok untuk panu dok? Kalau panu sebenarnya bisa pakai sampo ya. Jadi sampo tapi dipakai di badan sebenarnya. Yang kandungannya ada anti jamurnya. Atau bisa juga pakai salep. Kecuali kalau dia udah berulang ya, udah sembuh, kambuh lagi, nah itu kita kasih obat oral, obat minum gitu. Itu bisa seluruh bagian tubuh kena panu itu dok? Paling sering itu bagian tubuh bagian atas ya. Bagian atas ya, jadi kayak dada, punggung, kemudian dengan atas. Yang atas lebih banyak terkena ternyata. Dok, baik kadas kurap maupun panu, pencegahannya seperti apa dok? Intinya mah jaga kebersihan. Mandi itu yang penting. Kemudian
Kalau misalnya berkeringat, cepat-cepat dikeringin. Pakai pakaian, baju, Dok, ya? Ya, pakai pakaian yang nyerap keringat gitu. Terus habis itu satu lagi, kalau misalnya untuk kadas dan kurap, anduk sama baju itu jangan tuker-tukeran. Meskipun ini mah satu keluarga gitu, anduk barengan gitu ya, jangan. Gitu, tetap sendiri-sendiri. Terus harus rajin dicuci anduknya. Bener. Sama rajin dijemur di luar. Ramai mah panas ya, enak tinggal jamur di luar, anduk habis pakai. Tapi kan suka males. Bener. Habis mandi lempar di kasur. Lembab gitu sebagainya. Disetrika juga, Dok, ya ini ya. Iya, kalau habis dicuci ya setrika. Iya, habis disetrika juga biar mati tuh jamurnya. Oke, Dok. Terakhir, Dok, pesan-pesan apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Indramayu, Dok? Silakan, Dok. Iya, untuk masyarakat Indramayu ya semuanya gitu ya. Kalau misalnya ada kelainan kulit gitu ya, saya menyarankan untuk berobat ke dokter, setidak-tidaknya ke vaskes pertama gitu ya. Bisa ke puskesmas atau ke dokter praktek pribadi atau ke klinik kayak gitu. Kemudian apabila sudah tidak bisa ditangani di sana, bisa datang ke RSUD Indramayu untuk ketemu saya gitu. Sama jangan kebiasaan beli obat sendiri. Nah, misalnya si A diobatin sama dokter ini, terus habis itu sembuh. Si B ngerasa, sakitnya sama nih kayaknya gitu. Udah beli aja obat yang sama, belum tentu penyakitnya adalah yang sama, bisa memperparah jadinya. Dan jangan tunggu sampai parah dulu baru berobat, karena pengobatannya nanti jatuhnya lebih lama gitu. Mengerti kah Sobat RSUD? Semoga mengerti ya. Jangan mengobati sendiri, harus tanya pada ahlinya. Jangan tanya kepada orang yang bukan kompetensinya. Oke, dan terima kasih Dr. Putri sudah hadir podcast kami. Dan semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat bagi Sobat RSUD Indramayu dan masyarakat Indramayu pada umumnya. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Anda Sobat RSUD yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like dan subscribe channel RSUD Indramayu untuk mendapatkan informasi tentang podcast-podcast selanjutnya. Dan akhirnya saya Dr. Steven Saputra dan Dr. Putri mengucapkan terima kasih banyak dan undur diri. Sampai jumpa.